Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Di video kedua ini, saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel dan genetika dasar. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pembelahan sel. Kalau di video sebelumnya kita membahas tentang sel, sekarang kita masuk ke pembelahan sel. Apa sih pembelahan sel itu? Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih. Pembelahan sel merupakan cara sel untuk memperbanyak diri atau yang disebut dengan bahasa ilmiahnya proses reproduksi sel. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup ada 2, yaitu pada makhluk hidup uniseluler atau bersel tunggal berfungsi sebagai cara untuk berkembang biak. Sedangkan pada makhluk hidup multiseluler atau makhluk hidup bersel banyak, berfungsi sebagai cara untuk memperbanyak sel tubuh, sehingga makhluk hidup yang bersangkutan dapat tumbuh dan berkembang. Pembelahan mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Pembelahan mitosis berlangsung secara bertahap melalui beberapa fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Profase. Pada fase ini, sel induk yang akan membelah memperlihatkan gejala terbentuknya 2 sentriol dari sentrosom. Yang satu tetap berada di tempatnya, sedangkan yang satu bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Metafase. Pada proses ini, membran inti sudah menghilang. Kromosom berada di bidang ekuator, dengan sentromernya seolah kromosom berpegang pada benang gelendong pembelahan. Pada fase ini, kromosom tampak paling jelas. Anafase. Selama anafase, kromatid bergerak menuju ke arah kutub-kutub yang berlawanan. Kinetokor yang masih melekat pada benang spindel yang berfungsi menunjukkan jalan, sedangkan lengan kromosom mengikut di belakang. Telofase. Pada tahap telofase, kromatid-kromatid mengumpul pada kutub-kutub yang berlawanan. Benang gelendong menghilang, kromatid memanjang kembali membentuk benang-benang kromatin. Membran inti dan nukleolus terbentuk kembali. Pembelahan meiosis adalah proses pembelahan sel dengan 2 kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak, yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan sel ini berlangsung melalui 2 tahap, dikenal dengan meiosis 1 dan meiosis 2. Kita masuk ke proses meiosis 1, tahap profase 1. Dalam tahap ini, membran inti mulai rusak dan menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen, lalu terbentuklah gelondong pembelahan. Setelah itu, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Selanjutnya, terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Selanjutnya ada metafase 1. Dalam tahap ini, kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator yang tersusun di atas lempeng metafase. Setelah itu, serat spindel menempel pada 2 sentromer di setiap kromosom homolog. Tahap selanjutnya adalah anafase 1. Dalam tahap ini, kromosom homolog akan berpisah menuju kutub yang saling berlawanan akibat tarikan dari benang gelendong. Selain itu, di tahap anafase 1 juga akan terjadi reduksi kromosom. Kemudian ada telofase 1. Pada tahap telofase 1, membran inti mulai terbentuk kembali atau disebut juga dengan proses sitokinesis. Sitokinesis sendiri adalah kondisi saat sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi 2 sel anak. Selanjutnya, proses yang kedua yaitu meiosis 2. Tahapan pembelahan meiosis 2 yang pertama adalah profase 2. Dalam tahapan ini, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kromatid pun selanjutnya mulai bergerak ke bidang pembelahan. Dalam tahapan metafase 2, kromosom berjejer rapi pada bidang pembelahan atau ekuator. Setelah itu, akan tersusun benang-benang spindel yang salah satu ujungnya melekat pada sentromer, sedangkan ujung lainnya ke arah yang berlawanan. Pada tahapan anafase 2,
Kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Kromatid yang sudah berpisah ini pun resmi disebut sebagai kromosom. Telofase 2 merupakan tahap akhir dari semua proses yang terjadi. Pada tahap ini, nukleus mulai terbentuk, membran inti mulai terlihat, dan benang-benang spindel menghilang serta kembali terjadi proses sitokinesis. Normalnya, di proses akhir ini akan ada 4 sel anak yang terbentuk. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu genetika. Kemiripan yang ada antara orang tua dan anak disebabkan karena adanya penurunan sifat atau gen yang merupakan pengertian hereditas. Pewarisan sifat atau hereditas merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang genetika makhluk hidup tak terkecuali manusia. Nah, genetika itu sendiri adalah ilmu tentang keturunan yang mempelajari berbagai problematika manusia seperti kesehatannya, cacat lahir jasmani maupun mental, pewarisan ciri-ciri dan kelainan bawaan, bahkan sampai merekayasanya. Genetika berasal dari kata genos, yang artinya suku bangsa atau asal-usul. Dalam ilmu ini, dipelajari bagaimana sifat-sifat keturunan atau hereditas itu diwariskan kepada generasi penerus, disertai dengan kompleksitas variasi yang mungkin timbul di dalamnya. Sejak penemuan Gregor Mendel, seorang rahib dari Orde Augustin, pengetahuan genetika berkembang dan menjadi salah satu lapangan ilmu dalam biologi. Mendel berhasil mengamati suatu macam sifat keturunan atau karakter dari generasi ke generasi dan berhasil pula membuat perhitungan matematika tentang sifat genetis karakter itu. Faktor genetisnya ia sebut determinan. Karena itu, Mendel disebut sebagai bapak genetika yang memberi dasar pengetahuan genetika modern. Dengan hukum Mendel sebagai penuntun, sekarang kita tidak memerlukan ahli matematika untuk dapat mengerti pola-pola dasar pewarisan. Kita masuk ke hukum Mendel. Hukum pewarisan Mendel adalah hukum yang mengatur pewarisan sifat secara genetik dari suatu organisme kepada keturunannya. Hukum pewarisan Mendel ada dua, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Isi hukum Mendel 1 adalah, pada waktu berlangsung pembentukan gamet, setiap pasang gen akan disegregasi ke dalam masing-masing gamet yang terbentuk. Hukum Mendel 1 menyatakan bahwa pewarisan sifat dari kedua gen induk yang berupa pasangan alel yang akan mengalami pemisahan. Pemisahan tersebut akan diterima oleh setiap gamet dengan jumlah satu gen induk yang diterimanya. Hukum Mendel 1 dapat disebut dengan hukum segregasi bebas yang menyatakan pewarisan sifat induk pada pembentukan gamet keturunan akan melalui pembelahan gen induk, yakni terjadi pada persilangan monohibrid. Monohibrid adalah persilangan antar dua individu dengan spesies yang sama, tetapi memiliki satu sifat yang berbeda. Isi hukum Mendel 2 adalah, segregasi suatu pasangan gen tidak bergantung kepada segregasi pasangan gen lainnya, sehingga di dalam gamet-gamet yang terbentuk akan terjadi pemilihan kombinasi gen-gen secara bebas. Pada hukum 2 Mendel, berlaku persilangan dihibrid, karena pada saat pembentukan F2, gen di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan kemudian akan bergabung secara bebas. Penggabungan secara bebas ini maksudnya adalah gen yang satu dapat secara bebas bergabung dengan gen yang lainnya tanpa adanya syarat tertentu. Selanjutnya ada penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel merupakan bentuk persilangan yang menghasilkan rasio fenotip yang berbeda dengan dasar dihibrid menurut hukum Mendel. Meskipun tampak berbeda, sebenarnya rasio fenotip yang diperoleh merupakan modifikasi dari penjumlahan rasio fenotip hukum Mendel semula. Polimeri. Polimeri adalah suatu gejala di mana terdapat banyak gen, bukan alel, tetapi mempengaruhi karakter atau sifat yang sama. Kriptomeri merupakan suatu peristiwa di mana suatu faktor tidak tampak pengaruhnya bila berdiri sendiri, tetapi baru tampak pengaruhnya bila ada faktor lain yang menyertainya. Epistasis-hipostasis merupakan suatu peristiwa di mana suatu gen dominan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Gen yang menutupi disebut epistasis dan yang ditutupi disebut hipostasis. Komplementer merupakan bentuk kerjasama dua gen dominan yang saling melengkapi untuk memunculkan suatu karakter. Interaksi alel. Interaksi alel merupakan suatu peristiwa di mana
muncul suatu karakter akibat interaksi antar gen dominan maupun antar gen resesif.